Pemirsa, Kementerian Kesehatan menetapkan mulai 1 Januari 2024 vaksin COVID-19 mulai berbayar. Meski telah berbayar, namun kelompok rentan seperti lansia dan orang dengan komorbid masih bisa mendapatkan vaksin COVID-19 secara gratis. Kementerian Kesehatan RI menetapkan program vaksinasi virus corona atau COVID-19 yang selama ini diberikan secara gratis kepada masyarakat selama pandemi sejak 2020 lalu berakhir. Dan kini untuk mendapatkannya, masyarakat harus membayarnya. Meski begitu, tetap ada beberapa pengecualian kelompok yang akan diberikan vaksin secara gratis. Seperti kelompok berisiko tinggi, yakni kelompok lansia dan komorbid, dewasa muda berkomorbid khususnya obesitas, dan masyarakat yang memiliki gangguan kekebalan tubuh seperti penyandang HIV. Untuk saat ini, harga vaksin COVID-19 yang ditetapkan bukan ditentukan oleh pemerintah, tetapi oleh masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan vaksin COVID-19 berbayar. Masyarakat pun diimbau untuk tetap melengkapi vaksinasi COVID-19, mengingat saat ini kasusnya kembali menunjukkan peningkatan. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut kami telah terhubung langsung dengan Siti Nadia Tarmizi selaku Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI dan hadir pula Diki Budiman selaku peneliti Global Health Security Griffith University Australia. Kita langsung sapa narasumber kita. Selamat siang Kang Diki, Assalamualaikum, apa kabar Kang? Waalaikumsalam Bang Andrew, Assalamualaikum Bu Nadia. Baik, kita juga menyapa Bu Nadia. Bu Nadia, apa kabar? Assalamualaikum Bu Nadia. Baik, Waalaikumsalam, salam sehat Bang Andrew, Pak Diki, salam sehat. Baik. Untuk memulai diskusi ini saya ingin ke Bu Nadia terlebih dulu. Bu, kasus COVID kita meningkat kembali ya di angka 2.000-an kasus ini di awal tahun 2024. Kalau dari pengamatan Kemenkes RI sendiri, kira-kira apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Apakah orang juga sudah mulai euforia karena status pandemi sudah dicabut, sudah masuk endemi sehingga protokol kesehatan sudah mulai ditinggalkan dan untuk melakukan vaksinasi yang nanti kita juga akan bahas juga sudah mulai enggan warga kita, Bu Nadia? Iya, jadi Bang Andrew kalau kita lihat ya sejak kita melakukan kajian untuk kemudian menyatakan Indonesia keluar dari pandemi, tentunya ini sudah dilakukan berbagai penilaian dari berbagai aspek ya, termasuk juga potensi terhadap kemungkinan terjadinya peningkatan kasus. Karena berakhirnya pandemi bukan berarti COVID-19-nya itu sudah tidak ada, tapi dia masih ada dan masih bisa bermutasi dan kemudian masih bisa menyebabkan orang sakit ya. Nah, oleh karena itu kita tahu bahwa penyebab utama daripada terjadinya peningkatan kasus itu dikarenakan adanya varian baru atau subvarian baru. Mungkin kita masih ingat waktu ada varian Alpha ke varian Delta yang kemudian banyak sekali menimbulkan angka kematian dan kesakitan yang sangat berat. Kemudian dari Delta menjadi ke Omicron. Nah, saat ini kita belum menemukan varian baru ya. Mungkin nanti Pak Diki akan bisa mengkonfirmasi ya bahwa sampai saat ini varian yang memang berpotensi itu masih varian Omicron. Tapi varian Omicron ini karena dia adalah virus itu sudah bermutasi puluhan jenis ya. Nah, kita tahu mungkin masih kenal ya Bang Andrew ya, seperti ada dulu son of Omicron. Kemudian juga dikatakan ada XBB ya, varian XBB. Nah, kemudian juga ada varian yang terakhir ini adalah varian JN1 yang kemudian dilaporkan juga di negara tetangga kita seperti Malaysia, Singapura, kemudian di Inggris dan di beberapa negara Eropa itu menyebabkan terjadinya kembali peningkatan kasus ya. Nah, kita sudah melihat gambaran tersebut. Jadi kalau kita lihat di awal November tadinya kasus itu 50 sampai 60 kasus per minggu, ini menjadi 50 sampai 60 kasus per hari. Yang kemudian meningkat terus sampai di awal Desember itu mencapai angka 100 per hari. Terus kalau kita lihat tren peningkatan ini terjadi karena itu sejak November sudah mengingatkan masyarakat ya untuk kemudian menghimbau penggunaan masker terutama kalau pada kelompok yang populasi beresiko atau rentan, atau pada kita misalnya di kerumunan atau kemudian mereka yang kemudian sakit ya batuk pilek itu juga harus menggunakan masker.
Selain tentunya kita mendorong untuk melengkapi vaksinasi. Karena masih ada sekitar 30% masyarakat kita yang dari vaksinasi pertama itu belum melanjutkan ke vaksinasi kedua. Nah, Baik. oleh karena itu mengapa terjadi lonjakan kasus ini adalah karena adanya subvarian baru khususnya JN1. Baik. Jadi memang karena ada subvarian baru, COVID-19 juga terus bermutasi, mereka menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya, kemudian protokol kesehatan yang mungkin juga sudah mulai luntur ya dari warga kita, dan vaksinasi juga menjadi penting untuk menebalkan kembali imunitas kita. Tetapi saya ingin masuk topik utama yang mau kita bahas karena vaksinasi untuk bisa mendapatkannya harus berbayar. Nah, saya bergeser ke Kang Diki. Kang Diki adalah salah satu pihak yang juga keberatan, Bu Nadia, ketika vaksin ini ingin didapatkan warga dengan berbayar begitu. Saya ingin ke Kang Diki. Apa, Kang, alasan Kang Diki keberatan jika warga ingin menerima vaksin dengan membayarnya? Ya, jadi keberatan saya terutama dari yang diberikan oleh pemerintah itu adalah harusnya ditambah dengan vaksinasi primer. Jadi pada penerima orang ya, baik itu anak, bahkan ada orang dewasa yang belum pernah divaksin COVID, itu harusnya gratis. Jadi vaksin primer itu gratis, dan khususnya terutama ini yang kita kejar adalah anak-anak yang sudah eligible. Karena apa? Jumlah mereka banyak, dan ini kalau tidak dikejar dengan vaksin program, artinya gratis dan lain sebagainya, ini akan menjadi bumerang buat kita, karena mereka jadi kantung yang empuk untuk terjadinya ledakan. Dan kasus pada anak untuk diketahui, karena campak itu udah program, nih saya membandingkan dengan campak. Campak itu sudah program pemerintah sudah sejak lama. Campak itu angka kematiannya 0,1. Sedangkan COVID, ini saya ambil yang paling ini ya, ekstrimnya, 1% setidaknya itu yang rata-rata. Itu artinya 10 kali. Data di salah satu negara Eropa dikatakan kematiannya memang ternyata betul. Dalam awal Januari ini saja, katakanlah kematian untuk campaknya di kisaran 16-an, kematian akibat COVID ini pada anak itu sudah 160-an. Ini menunjukkan bahwa COVID tidak bisa dipandang remeh, betul, tadi saya sepakat dengan Bu Nadia, dan khususnya pada anak, makanya harus diberi proteksi. Jadi vaksinasi COVID atau vaksin COVID pada anaknya harus jadi program sebagaimana campak, yang mana tadi sekali lagi karena angka kematian dan dampaknya sangat serius pada anak ini. Adapun nanti pada gilirannya ada orang yang akan membeli di luar yang tadi kelompok rawan, ya itu bisa saja diatur mekanisme. Tapi yang jelas, karena toh sebetulnya WHO juga nggak menyarankan untuk booster semua populasi kan, tapi pada kelompok yang rawan ini perlu ditambahkan yang tadi primer ini, yaitu pada khususnya anak ini, Mas Hendro. Baik, jadi untuk kelompok rentan seperti anak-anak, orang tua, lansia ya, atau orang dengan komorbid digratiskan. Dan saya dengar juga memang peraturan tersebut digratiskan untuk kelompok-kelompok berisiko atau kelompok rentan. Saya ingin mengklarifikasinya ke Bu Nadia. Bu Nadia, kenapa untuk menerima vaksin kini diharuskan untuk membayar atau dijual? Apa pertimbangannya, Bu Nadia? Ya, jadi pertama mungkin kita klarifikasi dulu ya, Mas Andrew ya. Jadi bahwa kita tahu bahwa sesuai juga dengan rekomendasi WHO bahwa dengan banyak negara yang keluar dari pandemi dan dengan situasi yang COVID saat ini, walaupun kita tahu COVID itu masih ada dan masih bisa menularkan, tetapi resiko atau fatalitasnya sudah sangat rendah pada kelompok populasi umum. Ya, jadi oleh karena itu tentunya pilihan vaksinasi sama seperti saat kita memberikan vaksinasi tentunya menjadi ada perubahan kebijakan. Nah, kita tahu sebenarnya vaksinasi COVID-19 itu dulu adalah sebagai salah satu upaya pemerintah dalam penanganan pandemi. Jadi belum masuk menjadi program imunisasi rutin, yang artinya setiap tahun kalau dia masuk menjadi program imunisasi rutin itu akan tersedia dan disediakan oleh pemerintah. Nah, tentunya kalau kita melihat
kepentingan untuk mendapatkan atau memberikan perlindungan dengan melalui program imunisasi rutin ini tentunya difokuskan pada kelompok-kelompok yang paling beresiko. Nah, dalam hal ini tentunya kalau kita melihat rekomendasi dari WHO dan juga ITAGI bahwa kelompok yang paling beresiko adalah kelompok-kelompok yang misalnya seperti lansia atau lansia dengan komorbid atau kemudian dewasa dengan komorbid atau anak usia di atas 12 tahun dengan penyakit kelainan imunitas atau ibu hamil ya. Nah, kelompok-kelompok itulah yang kemudian dipastikan oleh pemerintah mendapatkan akses untuk perlindungannya. Kenapa? Karena angka kematiannya dan angka kesakitan beratnya masih tinggi. Nah, ini yang kita lindungi. Sementara masyarakat di luar kelompok tersebut ini memiliki resiko yang sangat rendah dan kita bisa lihat walaupun terjadi lonjakan kasus sekarang Bang Andrew, ternyata yang kasus kematian ataupun kasus yang dirawat dengan sakit berat itu adalah mereka yang kelompok-kelompok dengan kondisi-kondisi tadi, lansia dengan punya komorbid. Sementara yang usia produktif, sehat ya, tidak punya komorbid itu cenderung kalaupun tertular COVID-19 gejalanya ringan bahkan tidak bergejala dan cepat sekali sembuhnya. Nah, oleh karena itu menjadi pilihan kalau kemudian kita ingin mendapatkan vaksinasi influenza, tentunya pada kelompok yang resikonya sangat rendah ini menjadi suatu pilihan dan bisa mendapatkan secara mandiri. Artinya pemerintah tentunya tetap menjamin kepada kelompok-kelompok rentan mendapatkan akses perlindungan. Baik, jadi ini metodenya ke depan akan menjadi seperti vaksin pilihan atau vaksin program begitu ya Bu. Jadi untuk warga umum memang sudah tidak terlalu tinggi fatalitasnya, berbeda dengan kelompok-kelompok rentan atau berisiko. Untuk itu kelompok berisiko digratiskan dan warga umum karena fatality rate-nya tidak begitu tinggi seperti kelompok rentan mereka digratiskan. Lalu untuk pembayarannya atau kira-kira metode untuk pembeliannya, kemudian fasilitasnya ada di mana saja, ini apakah sudah dibuat mind map-nya atau skenario-nya nanti akan seperti apa Bu Nadia? Tapi ditahan Bu Nadia, kita akan bahas nanti usai jeda. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi hangat kita bersama Ibu Siti Nadia Tarmizi, selaku Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI, dan ada Kang Diki Budiman, peneliti Global Health Security dari Griffith University. Saya mau ke Kang Diki terlebih dulu. Kang Diki, melihat keputusan dari Kemenkes RI yang membuat vaksin COVID-19 kini telah berbayar, apakah timingnya saat ini tepat Kang, di mana awal tahun 2024 angka kasus kembali melonjak? Karena mungkin ada sebagian warga yang enggan menerima vaksin, melakukan vaksinasi karena berbayar, dan ini cukup berisiko ya, akan membuat imunitas warga kita menurun karena kekebalan tubuhnya ya tidak lagi tebal karena mereka tidak mau menerima vaksin. Kang Diki. Ya, memang secara global ya, dunia ini memang negara-negara di dunia memiliki strategi yang beragam terkait program vaksinasi COVID ya pasca status emergensi dari COVID ini dicabut. Ada yang gratis dan itu umumnya negara maju yang tentu secara finansial kuat ya, dan kita tidak atau belum masuk dalam kategori itu. Makanya kita pasti ada berbayar. Kedua adalah yang ada juga yang kombinasi berbayar atau yang tidak berbayar. Nah, kita tampaknya mengarah di sini. Nah, untuk itu sebetulnya diketahui juga bahwa pertama, satu, kenapa ini juga penting vaksin ya, karena vaksin ini masih sangat efektif ya dalam memberikan terutama proteksi dari kematian dan keparahan. Jadi kenapa disebut ini? Karena kematian masih ada walaupun tidaklah sebesar waktu awal-awal. Tapi saat ini kelompok yang disebut rawan itu bukan lagi hanya orang yang belum divaksin atau bukan lagi orang lansia dengan komorbid, tapi ada kategori lain yaitu orang yang berkali-kali terinfeksi. Jadi orang apalagi sudah lebih dari 2 kali, itu bahaya banget kalau terinfeksi lagi. Ditambah dia nggak booster lagi, meskipun dia merasa saya sehat. Jadi tidak aneh saat ini dalam laporan kematian, ya, excess death namanya, kematian
yang diukur saat ini di dunia untuk tahun 2023 itu lebih tinggi di tahun 2023 dibanding dalam kondisi normal. Ini antara lain ditimbul dari kasus-kasus seperti ini ya, kematian. Dan ingat, kalau bicara angka kematian, kita termasuk negara yang, ya mohon maaf harus disampaikan, banyak kasus kematian yang tidak terdeteksi penyebabnya. Jadi ini yang membuat kita harus meningkatkan upaya proteksi dengan cara, sekali lagi, saya sepakat ada program booster ya, ada program gratisin, tapi sekali lagi ini harus kita tambah pada kelompok yang betul-betul rawan. Selain yang tadi anak itu, selain itu kita juga harus paham bahwa vaksin kan bukan satu-satunya. Di masa seperti ini, vaksinasi ini menjadi salah satu pelengkap, termasuk dalam hal ini, dalam pemulihan ini ya perilaku hidup bersih sehat ya. Ya saya 2 minggu kemarin baru saja pulang ya, perjalanan hampir 1 bulan di negara-negara di Eropa yang sedang meningkat kasus waktu itu, mikoplasmanya, flu-nya, termasuk COVID karena JN1 ya kehadiran. Booster saya sudah lebih dari 6 bulan yang lalu, tapi perilaku yang saya terapkan, memakai masker, menghindari keluar, 5M-nya, itu yang akhirnya secara tidak langsung atau tidak langsung menjadi benteng ya. Sehingga saya pulang ya, walaupun saya sempat 2 hari dulu memastikan nggak ada gejala, ya alhamdulillah aman. Padahal lagi tinggi waktu di Belanda, apalagi waktu itu sama Prancis dan Italia. Nah ini yang artinya juga perlu masih kita ingatkan pada publik ya. Karena ya tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Nadia bahwa bahkan ini belum berhenti ya evolusi dari si virus penyebab COVID-19. Bahkan salah satu riset juga mengatakan tidak dikatakan bahwa virus ini melemah. Sebetulnya kalau katakanlah JN1 ini yang saat ini jadi subvarian yang varian of interest ya, hadir di masa waktu Delta, kematian jauh lebih tinggi. Meskipun dibandingkan dengan Delta ya. Tapi masalahnya saat ini dia hadir di tengah modal imunitas masyarakat yang sudah jauh lebih baik gitu. Nah ini yang tentu harus kita jaga, antara lain juga dengan memperhatikan pertumbuhan ya, terutama anak-anak ini yang baru eligible ya, dan mereka belum memiliki proteksi dari vaksinasi. Baik, jadi tetap melaksanakan protokol 5M ya, protokol kesehatan dan tentunya vaksinasi juga. Membahas lagi tentang vaksin yang membayar, saya ingin ke Bu Nadia. Bu Nadia, nanti seperti apa mekanisme dan prosedur penjualan vaksinnya? Kemudian jenis vaksin apa yang nanti akan dijual di tanah air dan apakah semua vaskes, semua fasilitas kesehatan sudah tersedia atau hanya rumah sakit tertentu? Bu Nadia. Ya, jadi Bang Andrew untuk penjualan vaksin ataupun vaksin pilihan ya yang bisa didapatkan secara mandiri oleh masyarakat, ini bisa melalui berbagai fasilitas pelayanan kesehatan. Bisa di rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, ataupun di klinik-klinik yang tentunya menyediakan layanan vaksin. Nah, untuk jenis vaksinnya, ini tentunya vaksin yang sudah mendapatkan izin edar dari Badan POM. Bisa vaksin yang merupakan produksi dalam negeri dan juga vaksin yang merupakan kita tahu adalah vaksin impor ya. Nah, mengenai harganya tentunya pemerintah tidak meregulasi ya mengenai berapa harga, karena ini kan bukan harga vaksin tapi juga ada harga mungkin untuk layanan konsultasi dokternya, ada layanan untuk rumah sakitnya dan sebagainya. Nah, tetapi kalau untuk fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah biasanya ada penetapan sama seperti misalnya vaksin. Kalau dulu vaksin umroh untuk meningitis atau untuk influenza yang bisa didapatkan di vaskes atau layanan klinik-klinik, itu biasanya ada yang kita sebut sebagai penetapan harga, yaitu tarif BLU ataupun penerimaan bukan pajak atau PNBP. Dan biasanya itu sama di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, misalnya di Kemkes sama ataupun nanti ditetapkan oleh peraturan pemerintah daerah. Tapi secara umum artinya vaksinasi untuk COVID-19 yang merupakan vaksinasi pilihan, bukan vaksinasi program, itu untuk layanannya harganya ditentukan oleh masing-masing vaskes yang memberikan pelayanan. Baik, saya kembali ke Kang Diki. Kang Diki, terakhir Kang, apa pesan Kang Diki untuk warga kita, warga Indonesia agar tidak enggan,
tidak mau melakukan vaksinasi karena berbayar ya. Apa yang harus diimbau untuk masyarakat kita agar tetap mau melakukan vaksinasi karena ini juga langkah yang penting untuk melindungi tubuh kita dari berbagai paparan virus yang ada di sekitar kita, Kang Diki. Ya, untuk masyarakat ya, bila masuk kategori yang risiko tinggi, tentu ini perlu untuk mendapatkan booster. Apakah itu berbayar atau tidak berbayar, walaupun saya mendorongnya tidak berbayar ya, segera konsultasi dengan tenaga kesehatan setempat, dalam ini puskesmas ya. Ada beberapa, mudah-mudahan ada beberapa skenario yang bisa. Dan penting juga diingat bahwa perilaku hidup bersih sehat dengan 5M-nya ini dengan skala yang tentu sudah jauh lebih diturunkan, ini masih sangat penting. Dan ini bukan hanya memproteksi dari ancaman infeksi COVID saja, tapi semua sebetulnya infeksi saluran nafas ya yang ada. Dan untuk pemerintah ingin saya sampaikan sekali lagi bahwa vaksinasi COVID yang diberikan ini tentu sangat disarankan agar ini bisa menggunakan vaksin dalam negeri seperti Indovac ya, karena yang produksi Bio Farma ya, karena ini juga dalam rangka mendukung ketahanan kesehatan nasional kita, sehingga dalam negeri ini punya kemampuan, dan tentu riset development terkait vaksinasi ini juga penting. Dan di sisi lain, karena tadi ada singgung sedikit tentang meningitis adalah satu ancaman ya, penyakit yang saat ini sebetulnya harusnya tetap vaksin ini harusnya jadi wajib ya untuk warga negara Indonesia yang ke daerah Timur Tengah. Dan kalau tidak bisa support oleh pemerintah, ya ini yang sebetulnya layak untuk berbayar, dan tapi harus disarankan untuk dikenakan. Karena kalau dibebaskan sudah berbayar, kemudian dibebaskan artinya tidak diwajibkan, padahal kita masuk ke wilayah yang sangat rawan ya, seperti umroh ini kan tiap bulan. Nah, ini yang akan sangat berbahaya untuk Indonesia. Sekali lagi di tengah deteksi sistem kita yang sangat lemah. Dan alhamdulillahnya kan kita sudah punya Bio Farma gitu. Jadi sekali lagi saya mendukung kemandirian, dan baik itu vaksin meningitis atau COVID-19 atau vaksin lain, tentu kita utamakan produksi dalam negeri dengan riset dan development yang terus dikembangkan. Baik, kita harapkan diskusi kita bisa mencerahkan masyarakat luas dan pemirsa di rumah untuk tetap mau melakukan vaksinasi, karena dengan kita melakukan vaksinasi kita melindungi diri sendiri dan juga orang-orang tercinta kita di sekitar kita dari berbagai paparan virus yang ada di sekitar kita. Terima kasih Bu Nadia dan Kang Diki telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat, Assalamualaikum Bu Nadia, Kang Diki. Pemirsa, kelompok ibu rumah tangga di Kota Medan, Sumatera Utara menjaga lingkungan dengan mengolah limbah plastik menjadi kerajinan cantik. Seperti apa aksinya? Usai jeda tetap di Halo Indonesia.